Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mendemokan sebuah landing page atau company profile untuk sebuah jasa konstruksi kolam renang, teman-teman. Jadi website ini itu diperuntukkan untuk seperti pelaku usaha jasa kolam renang, seperti pembuatan kolam renang, maintenance dan sebagainya. Nah, untuk website ini sendiri di sini full dinamis, teman-teman. Jadi ini untuk tampilan landing page-nya, untuk tampilan front end-nya, dan ini untuk tampilan admin panel-nya, teman-teman. Jadi nanti semua yang ada di tampilan landing page ini itu semua bisa diubah di admin panel, teman-teman. Baik, sebelum lanjut, jadi website ini itu dibuat menggunakan Laravel 12, teman-teman, dengan admin panelnya yaitu Filament versi 4, dan untuk landing page-nya sendiri ini menggunakan Tailwind versi 4, teman-teman, menggunakan Blade. Jadi sebelum lanjut, website ini bisa teman-teman dapatkan source code-nya di link deskripsi, teman-teman ya. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam websitenya. Jadi di sini itu websitenya memiliki dua mode, teman-teman ya. Ada mode drag dan mode like, teman-teman. Ini untuk mode like-nya dan ini untuk mode drag-nya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Di sini ada navbar, teman-teman. Di sini ada icon. Iconnya juga ini bisa diganti-ganti melalui admin panel, teman-teman. Kemudian di sini ada site name. Di sini juga bisa diganti. Jadi untuk icon dan nama company-nya ini bisa diganti, teman-teman ya. Kemudian di sini ada navbar, ada home, ada pages. Nah, di sini ada about dan kontak. Kemudian ada services dan blog, kemudian ada galeri, teman-teman. Nah, untuk home tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada section hero, teman-teman. Nah, untuk hero-nya sendiri, untuk gambarnya ini bisa diubah-ubah, teman-teman ya, bahkan bisa ditambah untuk slidernya. Ini kan ada 2 slider, ini bisa 5 atau 10 slider bisa, teman-teman ya, termasuk dengan title dan deskripsi ini, teman-teman. Nanti bisa diubah-ubah melalui admin panel. Nanti mungkin kita coba praktekkan satu siklus, teman-teman ya, bagaimana cara melakukan perubahan di halaman landing page ini, teman-teman. Oke, di sini ada button hubungi kami, akan mendirect ke service ataupun kontak, teman-teman ya. Ini bisa diatur juga di admin panel. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita langsung ke section berikutnya. Di sini ada our service, layanan yang kami sediakan. Nah, di sini juga ini bisa diubah-ubah di admin panel, teman-teman ya. Baik itu ikonnya, kemudian titelnya maupun deskripsinya, teman-teman. Dan di sini ada button lihat semua layanan atau semua service. Nah, ketika kita klik di sini, itu akan melakukan direct ke dalam halaman service. Nah, di sini karena ini demo, teman-teman ya, ini hanya baru 3 service layanan yang saya input, seperti pembuatan kolam renang, perawatan, instalasi. Mungkin nanti bisa ditambahkan di bawahnya, teman-teman ya. Dan di sini terdapat button detail, teman-teman. Nah, ini button detailnya. Di sini image-nya misalkan ada image tukang sedang melakukan pembuatan kolam renang. Kemudian di sini deskripsi lengkapnya, teman-teman. Nah, ini pun semuanya bisa dilakukan CRUD atau pengelolaannya di admin panel, teman-teman ya. Nanti bisa dilakukan di sini. Oke. Lanjut, teman-teman ya. Kita masih di home, teman-teman. Nah, ini adalah layanan. Kemudian kita masuk lagi, di sini ada section about.
Nah, di sini section ini itu menerangkan apa sih The Pool Cihanjuang ini. Nah, jadi di sini agar pengguna atau pengunjung website itu bisa melihat tentang perusahaan jasa kolam renang ini, teman-teman. Kemudian di sini ada button service yang akan mengarah ke service yang tadi, teman-teman, dan ini ada button lihat selengkapnya. Nah, kita ketika klik lihat selengkapnya, ini akan masuk ke dalam halaman about, teman-teman ya. Di halaman about ini deskripsinya lebih panjang, teman-teman, karena ini deskripsi lengkap. Kemudian di sini terdapat icon atau mungkin bisa dirubah menjadi apa, teman-teman ya, foto atau apa. Kemudian di sini ada sejarah. Nah, ini mungkin kalaupun dibutuhkan bisa dimasukkan sejarah. Kemudian ada visi dan misi, teman-teman ya. Ini pun semua visi dan misi ini bisa dilakukan penambahan dan penghapusan di admin panel, teman-teman ya. Nanti admin panelnya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Oke. Lanjut, di sini ada section kontak, teman-teman ya. Jadi di sini itu untuk pengunjung itu bisa melakukan kontak ke admin, teman-teman ya. Jadi ini nanti kita contohkan, teman-teman ya, setelah halaman home ini selesai. Nah, oke, lanjut. Kita sudah di about us, kemudian ada section artikel, teman-teman, atau blog. Nah, di sini ada artikel terbaru, teman-teman ya. Di sini ada beberapa artikel yang terbaru, diurutkan dari yang terbaru, teman-teman ya. Kemudian ada button lihat selengkapnya dan ada button lihat semua. Ketika kita klik lihat semua, itu akan muncul, teman-teman, halaman indeks pertama artikel. Nah, di sini itu ada beberapa artikel, teman-teman ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan artikel-artikel yang untuk CEO friendly, teman-teman ya, untuk agar websitenya ini mungkin bisa lebih SEO friendly lagi. Nah, teman-teman, di sini itu kita bisa melakukan klik detail dari artikel ini, teman-teman ya. Ini kita contohkan klik seperti ini, teman-teman. Ini detailnya seperti ini. Nah, ini ada thumbnail, ada judul, dan ada bagian deskripsi, teman-teman. Ini juga bisa dilakukan CRUD di admin panel ini, teman-teman ya. Nanti kita praktekkan. Oke, kita masih ada di halaman home ini. Kemudian ada testimoni, teman-teman. Nah, untuk testimoni ini juga sama. Ini bisa dilakukan penambahan melalui admin panel, teman-teman ya. Ini ada nama user, kemudian deskripsi dan bintang ini, teman-teman. Bintangnya pun ini bisa diubah-ubah di halaman admin panel, teman-teman. Oke, ini section yang kontak us tadi, teman-teman ya. Oke. Dan di sini terakhir ada footer. Nah, di sini untuk footernya pun ini udah dinamis, teman-teman ya. Jadi semuanya bisa dilakukan perubahan. Contohnya seperti tagline, navigasi, bantuan. Ini kita coba klik FAQ juga. Nah, ini FAQ juga ini dinamis, teman-teman ya. Bisa dilakukan pengelolaannya di halaman admin panel ini, teman-teman. Mana FAQ? Nah, ini FAQ. Nanti kita satu-satu demonya, teman-teman ya. Kemudian setelah FAQ, di sini itu ada privacy and policy, teman-teman ya. Di sini ada ini juga bisa diubah-ubah, teman-teman ya. Untuk ininya itu bisa diubah-ubah. Nanti di setting, teman-teman ya, mengubah-ubahnya. Kemudian di sini ada syarat dan ketentuan. Nah, ini juga bisa diubah, teman-teman ya. Mungkin untuk yang ini itu sangat berguna jika perusahaan tersebut sudah CV atau PT, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian ada kontak. Ini akan masuk ke dalam kontak, teman-teman. Oke. Termasuk email, alamat, dan nomor telepon ini, nomor WhatsApp.
Ini bisa diubah-ubah di halaman admin panel teman-teman ya. Oke, ini untuk tampilan dark mode-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Kita masuk ke about. Nah, about tadi ya seperti tadi teman-teman ya. Seperti ini. Kontak juga sama. Untuk kontak. Nah, ini untuk kontak teman-teman ya, sama juga. Kemudian ini ada service. Service juga sama. Tadi sudah kita coba teman-teman ya. Nah, ini bisa di scroll teman-teman ya kalau misalkan deskripsinya lebih banyak. Ini. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa demo langsung aja di sini teman-teman ya. Ini untuk URL-nya jasa kolam renang cihanjuang.mulaidigital.com. Jadi teman-teman bisa demo langsung aja di sini. Kemudian kita lanjut teman-teman. Di sini ada blog atau artikel yang tadi sudah kita coba teman-teman ya. Nah, mungkin tadi kita kelewat, kita misalkan mau mencari artikel, misalkan memahami artikel yang ini teman-teman ya, memahami, atau mungkin yang tips deh, yang ini yang kedua. Nah, ini udah bisa dilakukan pencarian teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kita akan mencari kita refresh dulu. Nah, ini misalkan kita mencari penyebab. Nah, ini ada teman-teman ya. Oke. Kemudian galeri teman-teman. Nah, di galeri pun sama. Di sini ada galeri teman-teman. Jadi bisa di search juga. Misalkan galeri perbaikan kolam renang si A, si B, si C, untuk dokumentasi teman-teman ya. Jadi nanti ketika user mengunjungi website ini tuh bisa jadi untuk tempat portfolio teman-teman ya. Jadi terbukti ini bahwa perusahaan ini tuh sudah banyak yang portofolionya seperti itu. Ini pun bisa diklik teman-teman ya. Misalkan perbaikan kolam. Nah, ini dokumentasi perbaikan kolam, ini deskripsi teman-teman ya. Bisa panjang juga. Ini ada titelnya. Lanjut. Nah, ini ada banyak teman-teman ya, nanti mungkin bisa ke bawah untuk ininya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini ada galeri terkait seperti itu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, untuk website ini sendiri ini sudah responsif teman-teman ya. Jadi sudah bisa mobile friendly teman-teman, dan bisa PWA teman-teman ya. Jadi misalkan aplikasi ini tuh udah support PWA. PWA itu Progressive Web Application. Jadi sama seperti mobile apps teman-teman ya. Jadi nanti tampilannya itu bisa diinstal di HP teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa diinstal teman-teman. Sudah support PWA dan mobile friendly. Oke, sebelum kita masuk ke admin panel teman-teman, di sini kita coba lihat untuk mobile friendly-nya. Nah, ini untuk mobilenya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk mobilnya. Oh, lupa, ini tadi ada icon WhatsApp teman-teman ya. Jadi sebentar. Nah, ini ada WhatsApp teman-teman. Ini bisa hubungi WhatsApp juga, dan kita bisa centang hilang juga. Ini per 5 menit akan muncul dengan sendirinya teman-teman, kalau misalkan kita centang hilang. Seperti itu. Dan ini untuk tampilan mobilenya teman-teman. Untuk tampilan mobilenya sudah responsif teman-teman ya. Di sini ada button. Nah, di sini ada untuk dark mode-nya juga. Ini teman-teman yang lebih cantik lagi. Untuk navbar-nya itu ada di bawah teman-teman ya, seperti aplikasi mobile. Dan ini berfungsi teman-teman ya, navbar-nya. Nah, ini untuk slidernya juga berfungsi teman-teman ya, responsif. Kemudian ini untuk servisnya juga itu udah responsif.
Nah ini untuk artikelnya juga responsif teman-teman ya. Nah ini udah cukup teman-teman ya, cukup bagus teman-teman ya. Ini untuk tentang layanan kontak seperti itu. Ini bug ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita coba perbaikin. Ini nanti saya coba perbaiki teman-teman ya untuk case yang ini. Nanti mungkin ada data sebelumnya deh. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, setelah halaman ini teman-teman, setelah halaman landing page, oke, kita akan masuk ke halaman admin panel teman-teman. Nah, ini untuk halaman admin panel teman-teman ya. Ini menggunakan versi Filament 4 teman-teman ya. Filament versi 4, sorry. Ini di sini juga bisa support dark mode dan light mode. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini ada dashboard. Nah, di sini ada dashboardnya itu ada dari total blogs, total artikel teman-teman ya. Kemudian total user, ada total pesan. Kemudian sebentar. Nah, ini masuk teman-teman ternyata yang tadi. Oke. Mungkin tadi ada bug teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan perbaiki deh untuk bug yang pesan ini. Nah, total pesan, kemudian ada total FAQ, kemudian ada testimoni, dan ada total hero teman-teman. Seperti itu. Ini untuk yang pesan yang tadi kita kirim. Jadi kita kirimkan tadi lewat sini teman-teman ya. Ternyata itu pesannya masuk teman-teman. Coba kita view. Nah, ini pesannya masuk ternyata teman-teman. Subjek, coba Oke, nanti saya akan perbaiki untuk case yang tadi. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini ada grup sidebar, yaitu website konten. Ini isinya ada FAQ teman-teman ya. Nah, ini FAQ ini tuh FAQ yang ini teman-teman. Nah, ini. Jadi dinamis teman-teman ya. Misalkan apa saja ya layanan yang disediakan oleh perusahaan ini kan. Nah, kan sama teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada galeri teman-teman ya. Nah, ini galeri. Di sini ada galeri itu yang ini teman-teman. Nah, ini ada 2 teman-teman ya. Ini ada 2. Kita klik. Nah, ini ada thumbnail. Kemudian di sini ada foto galerinya, itu bisa multi upload teman-teman. Kemudian bisa jika aktif atau tidak bisa ditampilkan teman-teman ya. Ini posisinya lagi aktif atau publish teman-teman. Kemudian ada tagnya juga bisa ditambahkan dan urutannya teman-teman. Jadi semakin angka kecil itu semakin atas posisinya atau semakin terbaru teman-teman. Oke, ini untuk yang galeri teman-teman. Nah, ini untuk yang hero teman-teman. Untuk yang hero juga sama. Ini untuk yang hero ada 2 teman-teman ya. Ini untuk yang hero. Kan jasa kolam renang terpercaya. Ini bisa diedit-edit teman-teman. Ini bisa buttonnya pun kita bisa ubah teman-teman ya. Kayak hubungi kami atau nggak lihat selengkapnya, itu bisa diubah-ubah. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke, masuk lagi ke artikel atau blog. Nah, di sini artikel atau blog. Nah, ini bisa kita buat artikel teman-teman ya. Artikel, entah kita bold, apa itu kan. Coba kita simpan. Ini kan simpan teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian service. Nah, ini service ada 3 tadi teman-teman ya. Ini service ada 3. Bisa ditambahkan juga teman-teman ya. Seperti itu. Ini untuk urutannya sudah urut teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah, ini urutannya udah urut. Jadi yang 1 itu pasti yang lebih terbaru di sebelah kiri. Oke, lanjut. Ini ada testimoni. Testimoni pun sama teman-teman. Ini misalkan ada nama lengkap, isi testimoninya seperti apa, ini ratingnya, statusnya publish, non-aktif, pending.
kemudian publish kapan, seperti itu. Kemudian ada SEO. Di sini SEO-nya itu bisa ditambahkan teman-teman ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini kayak contohnya misalkan kita mau nambahkan about, kemudian meta title-nya, kemudian meta description-nya, dan gambarnya teman-teman ya. Ini gambarnya itu bisa ditambahkan juga lebih dari satu halaman, seperti itu. Kemudian di sini ada setting. Nah, di setting ini tuh banyak banget teman-teman key atau setting yang kita gunakan di halaman landing page ini teman-teman. Contohnya seperti kontak, nomor WhatsApp, email, dan address itu ada di sini teman-teman ya. Nah, ini misalkan kita ubah deh, coba satu. Jalan Raya Key. Oke. Ini udah tersimpan teman-teman ya, ada key-nya. Kita refresh. Nah, ini berubah teman-teman ya. Seperti itu. Termasuk yang FAQ, kontak, ini privacy juga sama. Ini contohnya yang privacy. Nah, kita coba yang privacy. Nah, ini misalkan tanggal 17 Agustus 1945, kita coba ubah 2025 teman-teman. Oke, kita coba save. Ini tersimpan teman-teman ya. Coba kita refresh. Nah, ini langsung berubah teman-teman ya. Oke, ini jadi full dinamis teman-teman ya, bisa dilakukan perubahan di admin panel. Oke, lanjut. Ini setting. Nah, mungkin setting seperti ini teman-teman ya. Semuanya sama. Visi misi, icon WhatsApp, terus WhatsApp number, sama semua tagline, juga sama email. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu user. Nah, di sini tuh usernya itu fleksibel teman-teman. Jadi bisa lebih dari satu, bisa bahkan 10. Misalkan user A itu cuman bisa ngeakses menu ini, itu bisa teman-teman ya. Jadi kita akan demokan seperti ini teman-teman. Ini kan sudah ada admin. Ini saya login kan sebagai admin. Jadi ini full semuanya tampil teman-teman ya. Dan ini editor seperti itu. Nah, coba kita akan masuk sebagai editor teman-teman ya. Yang sudah ada aja di sini. Dan role-nya ini editor teman-teman. Editor aja ya, namanya editor. Oke, kita simpan. Nah, ini kan editor teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke dalam role. Nah, di role ini di sini untuk pengelolaan permission-nya teman-teman. Nah, ini kita masuk dulu ke yang admin. Nah, untuk yang admin ini bisa semua teman-teman. Ini bisa semua teman-teman ya. Bisa select semua. Dan ini widgetnya pun bisa teman-teman. Ini contohnya kita select semua, kemudian kita save. Nah, ini tersimpan. Jadi admin itu semuanya muncul di sini teman-teman. Nah, ini kita coba buat yang editor. Nah, untuk yang editor ini coba kita hapus dulu semuanya teman-teman ya. Hapus dulu semuanya. Supaya nanti terlihat teman-teman ya. Nih. Jadi editor itu biasanya dia contohnya kita akan melakukan penambahan permission untuk editor di bagian page. Ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita save. Oke, tersimpan teman-teman ya. Nah, coba kita log out deh. Sebentar. Ini editor. Saya kopas dulu deh biar nggak ngetik. Kita copy. Oke, kita coba log out. Nah, ini faster. Dan ini passwordnya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman. Jadi perbedaannya. Jadi yang editor itu cuman hanya punya satu akses, yaitu artikel dan blog aja. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini untuk yang
artikel teman-teman ya. Jadi untuk yang editor. Jadi dia cuma bisa ngedit halaman artikel atau blog aja nih. Di sini dia bisa nambahin, bahkan ngedit, bahkan hapus teman-teman ya, itu bisa di sini. Seperti itu teman-teman. Edit pun juga bisa. Nah, itu. Ini untuk yang permission teman-teman ya. Baik, nah ini kita masuk lagi ke sebagai menu admin. Nah, mungkin termasuk ini teman-teman ya. The pool ini bisa kita ubah juga di sini teman-teman. Kita coba ubah deh. Nah ini the pool. Kita ubah gini teman-teman. Nah, otomatis langsung kerubah teman-teman ya di sini. Dan di sini pun kita harusnya berubah juga tuh the pool. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman buat yang berminat untuk aplikasi ini, company profile ini, mungkin teman-teman bisa klik di link deskripsi teman-teman ya. Jadi di sana mungkin teman-teman bisa melakukan investment, salah satunya yaitu dengan membeli source code ini teman-teman. Jadi source code ini tuh teman-teman bisa kembangkan lagi dengan lebih kompleks, atau teman-teman bisa dibuat menjadi portfolio teman-teman. Jadi source code-nya fleksibel teman-teman ya. Jadi yang teman-teman dapatkan ketika nanti membeli source code ini di halaman deskripsi, di link halaman deskripsi, itu mendapatkan full source code teman-teman semuanya. Kemudian mendapatkan database MySQL teman-teman ya. Dan yang pasti teman-teman mendapat support untuk instalasi atau setup project ini di localhost dari saya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan ada kesusahan, bingung bagaimana cara setupnya di localhost teman-teman, teman-teman bisa WhatsApp aja di deskripsi teman-teman ya, WhatsApp saya. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, bisa langsung komentar aja. Jika teman-teman berminat mempunyai source code-nya, teman-teman bisa lakukan pembelian teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.